Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukurillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mengundang saudara Samsul Arifin ya. Samsul Arifin kan? Ya, Nama lengkap. Muhammad Samsul Arifin. Nama akunnya Arif Channel. Jadi di Arif Channel. Betul. Yang perlu kita obrolkan sekarang ini temanya Mr. Samsul itu santri dan entrepreneurship. Santri dan kewirausahaan. Bagaimana kemudian santri itu kaitan ataupun hubungan kaitan antara korelasi antara santri dan entrepreneurship. Di mana seorang santri lebih-lebih di zaman sekarang ini seorang santri dituntut untuk bagaimana bisa benar-benar mandiri dan bisa mengumpulkan ke publik ataupun ke halayak umum jiwa-jiwa wirausahanya agar kemudian mereka tidak hanya bersaing dalam bidang ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan semata, tapi juga dalam hal kemandirian, lebih-lebih kemandirian ekonomi juga bisa dibiayai dengan yang lain. Betul. Bagaimana tanggapan sampean mengenai santri dan entrepreneurship? Mungkin kasih prolog ataupun pengantar. Baik, Mister. Maaf tadi suara agak putus-putus ya, tapi saya menangkap poinnya. Ada fenomena yang berbeda sebenarnya, yang cukup mengkhawatirkan bagi saya tentang santri dan entrepreneurship. Jadi ada mindset paradoks sebenarnya yang sudah tertanam di benak masyarakat gitu. Yang pertama, santri itu seakan-akan disempitkan sektornya pada bidang keagamaan, ansih gitu. Sedangkan ketika dia pulang ke kampungnya masing-masing, dia dituntut banyak hal. Seakan-akan dia punya kemampuan yang multi. Sehingga bagi saya ini adalah pandangan yang paradoks. Sehingga ini perlu diluruskan sebenarnya oleh kita, khususnya generasi penggerak di dunia pendidikan. Karena entrepreneurship pada dasarnya itu bisa berlaku dimanapun gitu. Bahkan terkadang di entrepreneurship pun itu juga disempitkan pula konotasinya, yaitu hanya ansih pada pengembangan bisnis dan segala macam. Padahal entrepreneurship kan kalau kita lebih atau dibangun kerangkanya luas, itu kan pada siapapun, pada sektor apapun dia bergerak dan mau ya mengembangkan, mau berinovasi dan seterusnya. Makanya ada banyak istilah nantinya ketika ini mau kita luaskan cakupannya tentang entrepreneurship. Berkaitan dengan santri, saya mungkin spesifik lagi pada santri. Santri pada dasarnya, saya sepakat bahwa dia mempunyai tanggung jawab yang besar dan kompleks sebenarnya. Kalau kita misalkan ingat pada kata Princes Charles yang mengatakan bahwa tak ada satu masalah pun dalam Islam yang tidak dapat terjawab. Berarti include di dalamnya adalah tentang pengembangan ekonomi. Secara garis besar, Islam pun juga mengajarkan ada teori zakat di situ, ada teori sedekah di situ. Itu kan hanya berlaku pada mereka-mereka yang ekonominya mumpuni. Maka dari itu, santri harus punya kapasitas di bidang itu, harus punya kemampuan di bidang itu. Itu maksud saya. Kemana arahnya? Arahnya adalah santri jangan bangga menjadi mustahik gitu, tapi dia mesti bangga menjadi muzaki, dan muzaki itu hanya bisa didapat saat ini dengan cara menjadi entrepreneur yang unggul. Itu mungkin pandangan sementara saya tentang santri dan entrepreneurship. Kan selama ini kita ketahui
kalau santri ya di pondok tentu tidak akan belajar yang namanya bagaimana berwirausaha atau berentrepreneurship. Sementara mereka di pondok kan fokusnya di dunia Islam. Kecuali ada santri-santri tertentu yang memang menjadi hadam, menjadi kabulah kalau dalam bahasa Madura itu yang mungkin belajar Betul. Dalam konteks ini kan pasti akan banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh santri itu sendiri ketika kemudian memutuskan. Dalam artian ketika pulang dari pondok, keluar dari pondok yang asalnya berjibaku dalam literatur kajian Islam, kemudian dihadapkan yang semacam itu kan pasti ada banyak kesulitan. Nah, bagaimana kemudian agar literatur Islam yang mereka pelajari tetap tersimpan rapi di dalam dirinya. Kemudian ketika dihadapkan di problematika sosial keluar dari pondok maksudnya itu mampu beradaptasi dengan baik, bisa cepat beradaptasi. Salah satunya adalah bagaimana kemudian adaptasi dalam dunia wirausaha. Itu kan perlu strategi juga, perlu sharing experience, berbagi tukar pengalaman yang tentu sambian juga berpengalaman dalam hal ini. Baik, mohon maaf suaranya agak putus-putus ya, Mister. Cuma alhamdulillah saya masih dapat poinnya. Baik, memang saya meyakini dalam pribadi saya meyakini begini. Dalam salah satu tindakan kita itu selalu ada min dan plusnya gitu. Nah, di pesantren secara teori kalau kita mau mengkaji secara betul dan mendalam, teorinya cukup. Teorinya cukup. Cuma benar kata Mister tadi bahwa santri itu ketika keluar mesti beradaptasi dengan lingkungan, mesti membangun relasi dan sebagainya. Nah, ini mungkin yang perlu dilihat dan dipelajari oleh dunia pesantren dan dunia pendidikan secara umum, bahwa aplikasi itu juga menjadi hal penting tuh. Dan mohon maaf sekali, Mister ya, kadang guru-guru itu tidak membuka apa yang terjadi, khususnya di dunia pesantren, bahwa Nabi pun sebenarnya mengajarkan dunia entrepreneurship itu. Itu kan sangat jelas. Cuma mohon maaf, saat ini kan yang didengung-dengungkan oleh banyak tokoh gitu bahwa Nabi meninggal dalam keadaan miskin, Nabi pernah menahan lapar dengan mengganjalnya menggunakan batu dan segala macam. Seakan-akan itu menempel kepada Nabi sebagai bentuk Nabi hidup dalam keadaan miskin. Padahal yang sebenarnya betul. Jadi yang itu termasuk juga itu kalau kita lihat secara literal mungkin akan diartikan bahwa kumpulkan kami dengan orang-orang miskin gitu ya. Padahal kita bisa pelajari cukup banyak gitu. Contoh sederhana, Nabi itu bukannya miskin tapi beliau sederhana gitu. Itu satu poin. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Karena Nabi hidup dari kecil, dari belum beliau menginjak usia dewasa aja beliau sudah masuk ke dunia entrepreneurship. Beliau sebagai karyawan pernah, sebagai mitra usaha dengan Siti Khadijah pernah, sebagai investor pernah, dan berbagai macam dunia entrepreneurship beliau alami gitu. Kalau orang sejujur Nabi, secerdas Nabi, seluas Nabi, dengan waktu masa usahanya yang sangat panjang, itu hampir mustahil gitu. Atau mustahil beliau tidak kaya. Beliau bermitra dengan Khadijah saja beliau sudah kaya kok gitu. Itu satu poin. Yang kedua, beliau itu menikah dengan wanita terkaya waktu itu. Berarti kekayaan beliau jadi double dong. Tuh. Yang ketiga, kalau ada rampasan perang, Nabi itu dapat berapa persen? Humus. Ghanimah dengan faid.
Iya, dapat humus itu. Iya. Kekayaan lagi itu. Perlima. Tapi kenapa Nabi masih kelaparan? Kenapa Nabi rumahnya masih sederhana? Itu kesederhanaan, bukan kemiskinan. Nah, itu diantara yang mesti kita gali. Kalau bahasanya Pak Dr. Syafi Antonio itu tokoh ekonom Islam Indonesia itu kan spending untuk menghabiskan, membelanjakan hartanya. Betul. Jadi kalau istilah beliau memang spendingnya itu lebih banyak daripada income-nya. Iya. Kalau istilah Syafi Antonio, iya. Beliau memang menulis buku tentang Nabi Muhammad itu the super power, the super leader, super manager itu bagus banget itu. Iya, perlu dikaji oleh kita. Saya punya bukunya. Iya, alhamdulillah sama-sama punya kita ya. Berarti ini sama-sama alumni ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Oh, kebetulan. Iya, kebetulan. Ekonomi syariah. Iya, saya ekonomi syariah. Alhamdulillah. Ya, saya cukup lengkap punya. Yang terkait dengan santri dan ekonomi. Jadi tentu ini akan banyak diskursus juga akan mengalami kontra terkait dengan santri. Lebih-lebih kaitannya kemudian santri sekarang. Ya, dalam konteks sekarang ini kan dihadapkan dengan permasalahan yang kompleks. Nah, lebih-lebih tentu masalah ekonomi. Sangat kompleks. Sangat ekonomi. Bagaimana kemudian ketika pesantren itu membuka SMK itu kan sebenarnya adalah alternatif bagaimana santri itu output lulusan pesantren itu sebenarnya salah satu daripada pesantren membuka SMK kan salah satunya. Sekolah menengah itu kan dalam rangka bagaimana pesantren itu sama. Artinya santri itu juga bersaing di dunia kerja. Betul. Kemudian bagaimana caranya menghapus stigma negatif baik yang muncul di dalam benak diri sendiri ataupun pada orang lain terkait bagaimana kemudian santri itu benar-benar bisa mandiri lebih-lebih secara ekonomi. Syukur-syukur bisa membantu ekonomi keluarganya setelah atau selepas keluar dari pesantren. Baik. Sebenarnya begini, Mister, karena tadi ada ketidakutuhan yang disampaikan di dunia pendidikan. Kalau tadi saya bercerita tentang Nabi, tentang kekayaan Nabi ya, tentang kekayaan Nabi. Ada kalimat Nabi yang sangat-sangat bagus itu, yaitu antum ma'lam yakum. Kalau bahasa sekarangnya, ya silakan fasih tentang masalah keduniaan. Itulah lahirlah kalimat entrepreneur itu sendiri. Nah, bagaimana santri misalkan apa istilahnya untuk melakukan percepatan gitu dalam rangka adaptasi lingkungan. Nah, kalau saya sih dari dulu kalau di dunia pesantren mentok-mentoknya untuk melebarkan sayap itu adalah berorganisasi. Karena di pesantren memang sangat-sangat terbatas gitu kan ya dari segi sistem pengelolaan pendidikan di pesantren itu, karena memang kita terbatas ruang dan waktu kalau di pesantren itu. Jadi kalau ya seakan-akan Samian belajarnya, kalau ke saya pribadi, iya, belajar kemandirian itu Samian raih kalau dulu itu waktu berada di organisasi semasa di pesantren. Betul. Saya belajar dewasa di pesantren. Karena apa-apa itu bagi saya semua berawal dari mindset. Dan percepatan membangun mindset yang bagus itu adalah di organisasi. Karena di organisasilah kita diajarkan menghadapi masalah, diajarkan menjadi orang tua, diajarkan menjadi manusia yang bisa bersosial tinggi. Makanya di sanalah relasi awal dibangun. Dan itu bisa ditumbuh kembangkan sampai kita keluar. Termasuk sebagai contoh, Mister ya. Sebagai contoh, mohon maaf, tidak bermaksud sombong. Mohon maaf sekali. Saya sampai ke Bogor ini, saya tidak melamar kerjaan. Saya sama sekali tidak melamar. Justru saya dipanggil. Nah,
Ini dari mana Enggak, asalnya? ini dulu. Ini Samian Iya, sekarang bergiat di dunia apa, Mister? Biar iya teman-teman saya, santri yang lain yang bisa menonton hasil video ini nanti terinspirasi. ya alhamdulillah saya em, sekarang berada di dunia properti Optik. dan saya di properti, Oh, properti perumah, properti, perumahan ya. ya di properti perumahan dan perkaflingan. Alhamdulillah saya sudah mengembangkan di 2 proyek hari ini, itu ada di Subang dan ada di Bogor, gitu ya. Um, Posisi saya alhamdulillah cukup strategis. Posisi Jadi saya di apa tidak, sekarang posisi? ya, alhamdulillah saya di manajer administrasi dan personalia. Alhamdulillah. Ya kalau istilah orang orang sana mah di HRD ya. Iya, HRD. Ya. Dan sekali lagi saya tidak melamar, itu panggilan. Berawal dari mana? Berawal dari pesantren sebenarnya. Karena saya banyak melakukan networking di pesantren, belajar pendewasaan secara cepat melalui organisasi-organisasi. Akhirnya saya ke kampus pun saya melalui dorongan juga, alhamdulillah. Kuliah juga saya beasiswa full 100%, lengkap dengan asrama ya. Lengkap dengan asramanya, lengkap dengan fasilitasnya, alhamdulillah. Dan hari ini pun di kampus, karena saya di pesantren sudah biasa berorganisasi, akhirnya di kampus saya berorganisasi, lahirlah cerita saya berada di dunia properti saat ini, yang alhamdulillah saat ini tidak cuma mandiri, Mister ya. Alhamdulillah saya sudah bisa menopang kebutuhan keluarga. Itu mungkin. Ya mungkin ini waktunya kurang lebih tinggal 3 menit lagi. Mungkin pesan dan pesan yang perlu disampaikan oleh teman-teman santri agar bagaimana kemudian bisa juga termotivasi, bisa terjun, bisa mandiri lebih-lebih dalam hal kaitannya dengan santri dan kewirausahaan ini atau entrepreneurship. Sebagai manusia biasa, sebagai santri yang mungkin bandel dulu di pesantren, Mister, saya tidak punya kapasitas untuk berpesan. Tapi saya mengajak kepada semua santri khususnya, yang pertama, mari kita semua menjadi generasi terdidik, bukan cuma menjadi generasi yang hanya bisa belajar dari bangku ke bangku sampai mendapatkan gelar A sampai Z misalkan. Satu itu, yang kedua, kemandirian itu perlu, bukan semata-mata kita ingin meringankan orang tua saja, bukan, tapi kita mesti melihat bahwa Islam hari ini dikucilkan karena kelas ekonominya. Sakit memang untuk diakui, tapi ini jujur, ini faktanya gitu. Jadi kita tereliminasi, satu dari ekonomi, yang kedua adalah pendidikan. Nah, maka dari itu bagi saya pendidikan dan ekonomi mesti berjalan seiring seirama, agar kita semua bisa bangkit dan bisa membangkitkan. Atau kalau istilah di lembaga antum sekalian, bisa bergerak dan bisa menggerakkan. Hari ini penggerakan itu hanya dilakukan dengan cara motor yang baik, dan motor yang baik itu adalah semua, mohon maaf hari ini, kalau istilah Kiai Abdul Hamid, bata-bata, sekarang zaman kertas. Zaman kertas itu adalah ijazah dan uang. Maka dari itu, silakan tumpuk ijazah sebanyak mungkin, tapi juga tumpuk uang sebanyak mungkin. Raih keberkahan melalui 2 kertas itu dengan cara yang berkah pula. Insya Allah itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya, Mister. Ini sudah luar biasa. Mungkin lain waktu atau lain kesempatan nanti kita ajak lagi untuk ngobrol bareng. Baik, Mister. Kegiatan, ya, Insya Allah benar-benar ini. Ya, baik. Atas nama pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, mohon maaf atas segala kekurangan. Amin wa iyyakum, amin wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses santri bergerak. Amin.